Untuk membuat Octapad ini, hal pertama yang saya lakukan adalah membuat desainnya terlebih dahulu. Jika desainnya sudah kita buat, potong MDF-nya sesuai dengan desainnya. MDF yang saya gunakan di sini tebalnya 6 mm. Rakit dan gabungkan semua MDF-nya dengan lem kayu. Agar setiap bagian penghubung MDF-nya terlihat lebih rata dan rapi, di sini saya akan mendempulnya. Dan jika dempulnya sudah kering, kita bisa mengamplasnya. Selanjutnya, saya akan mengecatnya. Pertama, saya akan cat putih terlebih dahulu. Semprotkan catnya ke semua bodi dari Octapad-nya.
Dan untuk cat yang kedua, di sini saya menggunakan warna abu-abu. Saya juga telah menutupi beberapa bagian dengan masking tape agar tidak terkena cat abu-abu ini. Jika catnya sudah kering, kita bisa membuka masking tape-nya. Selanjutnya, saya membuat beberapa lubang pada bagian ini. Dan saya juga menggunakan LED strip WS2812B. LED strip yang saya gunakan ini jumlahnya 144 LED per meter, jadi lebih rapat dibandingkan dengan jumlah LED 60 per meter. Potong LED-nya sesuai kebutuhan. Kita juga membutuhkan kabel 3 pin. Masukkan kabelnya ke lubang yang sudah kita buat tadi. Setelah itu, solder kabelnya ke LED strip. Jika sudah, maka hasilnya seperti ini.
Saya menggunakan akrilik putih 4 mm sebagai penutup LED stripnya. Di sini saya menempelkan akriliknya menggunakan sealant. Untuk controller LED stripnya, saya menggunakan controller SP107E. Keluarkan SP107E dari cangkangnya. Sebelum kita lanjut, saya akan membuat PCB untuk soket-soketnya terlebih dahulu. Pertama, kita buat file grabbernya terlebih dahulu. Fungsi PCB yang saya buat ini untuk menghubungkan pepet nanti pada modul, sekaligus juga menghubungkan SP107E dengan adaptor dan soket audionya. Dan untuk mencetak PCB-nya, di sini saya menggunakan jasa cetak PCB dari PCBWay. Karena di PCBWay kalian bisa mencetak 1-2 layer PCB hanya dengan $5 saja. Dan kalian sudah bisa mendapatkan 10 keping PCB. Untuk mengordernya cukup mudah, terutama untuk yang basic-basic saja. Pertama, masukkan ukuran PCB yang mau kita cetak. Kedua, masukkan jumlah PCB yang mau kita cetak. Ketiga, pilih warna PCB-nya. Di sini, saya akan membuat dengan warna merah. Pilih metode pengiriman. Dan upload file grabber yang sudah kita buat tadi. Jika file grabbernya sudah direview oleh tim PCBWay, kita bisa langsung bayar. Dan kita tinggal menunggu PCB-nya apaan itu barusan? Oke guys, ini paketnya sudah datang. Oke, langsung saja kita buka paketnya. Di sini, PCBWay juga telah mengirimkan saya beberapa gift. Terdapat 2 buah penggaris PCBWay berwarna pink dan biru tua. Selanjutnya, terdapat logo PCBWay yang dibuat dari 3D printer. Jadi, PCBWay tidak hanya tempat untuk mencetak PCB saja. Di PCBWay, kalian juga bisa mencetak 3D dan beberapa jasa lainnya. Hasil cetaknya juga sangat solid dan halus. Dan selanjutnya, terdapat PCB yang telah kita cetak pastinya.
kita membutuhkan 8 buah soket 6,5 mm. Di sini saya menggunakan soket mono. Kita juga membutuhkan satu soket DC. Pasang semua soketnya pada PCB. Kita juga membutuhkan soket 3,5 mm stereo. Jika sudah, kita bisa memasang PCB soketnya pada oktapad seperti ini. Pasang PCB-nya dengan sekrup. Balik lagi ke SP107E, solder kabel pada soket audio dari SP107E ke PCB soket merah ini. Hubungkan juga input power SP107E ke PCB soket ini. Dan hubungkan kabel LED strip ke SP107E. Agar oktapad ini bisa kita taruh pada standnya, di sini saya akan membuat holder untuk murnya. Saya telah memotong MDF 2 mm seperti ini, dan saya menggunakan mur M6. Masukkan murnya pada lubang yang sudah dibuat. Bentuk lubang ini mengikuti bentuk dari murnya. Kenapa? Agar pada saat kita kencangkan bautnya, dan si mur ini tidak ikut berputar. Setelah itu, kita bisa tempelkan mur holder ini pada oktapadnya.
Di sini, saya membuat 4 buah mur holder. Tahap selanjutnya, di sini saya akan membuat dudukan untuk pet-petnya. Rakit semua MDF yang sudah kita potong seperti ini. Saya juga telah melubangi dudukan pet-petnya. Kita membutuhkan busa lembaran. Busa lembaran yang saya gunakan ini tebalnya 1 cm dan telah saya gabungkan menjadi 2 cm. Oleskan lem pada dudukan pet dan busa. Dan jangan langsung ditempelkan menjadi satu. Kita tunggu dulu sampai lemnya kering sentuh. Fungsi busa ini adalah untuk meredam getaran dari pet yang kita pukul nanti, agar pet di sebelahnya tidak ikut berbunyi. Dan jika lem sudah kering sentuh, kita bisa menempelkan busa-busanya pada dudukan petnya. Letakkan dudukan petnya pada rangka oktapetnya. Saya juga telah melubangi busa-busa ini. Pasang juga panel penutup petnya. Untuk petnya, saya menggunakan MDF 6 mm. Kita juga membutuhkan karet lembaran. Karet lembaran yang saya gunakan tebalnya 3 mm. Fungsi karet ini untuk bantalan petnya, agar stick drum lebih memantul pada saat kita pukul petnya. Sekaligus juga melindungi pet MDF-nya dari pukulan. Oleskan lem pada pet dan karet lembaran. Jika lemnya sudah kering sentuh, kita bisa menempelkannya menjadi satu. Dan potong sisa karetnya. Bahan selanjutnya, kita membutuhkan 8 buah piezo. Piezo yang saya gunakan ukurannya 27 mm. Kita juga membutuhkan kabel. Potong kabelnya sesuai dengan yang kita butuhkan. Buang kabel bawaan piezo dan solder kabel baru pada piezo. Untuk menempelkan piezonya, di sini saya menggunakan double tape bening. Saya juga menggunakan lakban.
untuk melindungi kabelnya agar pada saat pemasangan pad, kabel piezonya tidak putus. Selanjutnya, masukkan kabel piezo pada lubang dudukan padnya. Dan saya menggunakan 4 buah ring sebagai pengatur jarak antara pad dengan dinding dudukan padnya agar tidak bersentuhan. Dan tempelkan padnya. Buka bagian panel penutup padnya dan hubungkan semua kabel piezo pada PCB socket. Saya juga telah membuat panel bagian atas seperti ini. Di panel ini memiliki 44 LED. Untuk penutup LED stripnya saya menggunakan akrilik putih 6 mm. Pasang panel atas dan hubungkan LED stripnya ke SP107E. Dan kencangkan dengan skru. Saya akan memberikan nama Octapad ini dengan nama Ngepet MK2 atau Mark II, karena ini adalah Octapad buatan saya yang kedua. Saya juga telah memberikan kaki karet.
kita bisa mengontrol LED stripnya melalui smartphone. Dan untuk mode musiknya, di sini saya menggunakan mode AUX atau menggunakan kabel audio. Karena SP107E ini memiliki dua pilihan. Kalian bisa menggunakan mikrofon yang terdapat di dalam controllernya, atau bisa menggunakan kabel audio. Karena SP107E ini memiliki soket AUX atau audio 3,5 mm. Pertama, kita membutuhkan kabel audio 3,5 mm per cabang seperti ini. Dan kabel ini sudah termasuk dalam paket SP107E-nya. Dan yang kedua, kita membutuhkan kabel audio jantan ke jantan 3,5 mm. Hubungkan kabel audio jantan atau jack 1 ini ke soket SP107E. Dan hubungkan jack satunya ke soket kabel audio bercabang seperti ini. Maka di sini akan tersisa dua buah jack. Jack yang pertama kita bisa hubungkan pada speaker. Dan jack yang kedua kita bisa hubungkan pada modul drum. Jika kita menggunakan modul drum dari keyboard atau modul drum yang belum standalone, kita hubungkan jack ini pada smartphone atau komputer jika kita menggunakan komputer. Octapad yang saya buat ini belum memiliki modul drum di dalamnya, karena di sini saya membuat Octapad dengan sistem modul drum eksternal. Dan untuk menghubungkan Octapad dengan modul drum, kita membutuhkan kabel 4 pin. Potong kabelnya sesuai kebutuhan. Kita juga membutuhkan satu buah jack 6,5 mm stereo. Dan dua buah jack 6,5 mm mono. Selanjutnya, solder kabel 4 pin pada ketiga jack 6,5 mm ini. Untuk memasangnya pada stand, di sini saya menggunakan baut M6.
Di sini saya menggunakan modul drum dari Yamaha, yaitu DTX 502. Hubungkan Octapad-nya dengan modul drum ini. Saya juga menggunakan pedal drum DIY untuk bassnya. Kalian juga bisa tonton cara membuat pedal drum ini di video sebelumnya.
Oke guys, sekian video kali ini. Dan terima kasih kepada PCBWay yang telah mensponsori video kali ini. Tetap kreatif dan tetap kacau.